Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak-bapak, para jemaah Al-Husn Dzikri Ketua DKM Masjid Darussalam, Ustaz Supardi dan para pengurusnya, aparatur daerah, RW dan RT-nya yang hadir pada malam hari ini, para pengawas dan para penasihat yang hadir pada malam hari ini, semoga panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Allah angkat derajatnya, Allah berikan keberkahan umur setiap langkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Zakat mal sudah, kita akan masuk kepada zakat badan, zakat fitrah. Zakat fitrahnya sudah beberapa 4 bulan yang lalu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hari ini Asyura, tadi sudah Asyura, besok tanggal 11. Sudah 11 hari kita masuk di bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Kewajiban dari membayar zakat fitrah ini, wa yuqalu laha zakatul fitrati, di dalam kitab lain dikatakan zakatul fitrah, yaitu zakat badan. Zakat fitrah adalah zakat badan. Ail khulqati, penciptaan. Badan kita perlu dizakati, harta kita perlu dizakati, hewan ternak sudah kita pelajari, urut tijarah, dagang kita sudah pelajari, sampai tambang dan ringkas, sampai ke perusahaan-perusahaan kita sudah pelajari, emas dan perak juga kita sudah pelajari. Sekarang adalah tentang zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitrati bisalasati asya'a. Kita diperkenankan wajib membayar zakat kalau sudah ada 3 perkara. Kalau tidak ada 3 perkara, tidak perlu bayar zakat. Pertama adalah al-Islam, harus Islam, harus mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Karena ada orang yang tahu bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi, tapi mereka tidak beriman. Tidak beriman. Kenapa? Takut apa yang mereka dapat sebelum mengakui kenabian Muhammad hilang. Ahli kitab dan sebagainya itu tahu Nabi Muhammad, sifat daripada Nabi Muhammad tahu, malah menyuruh kepada kerabat-kerabat mereka untuk berpegang teguh kepada agamanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ditegur oleh Allah, atamuruna an-nasa wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Mengapa engkau memerintahkan orang lain berbuat baik, sedangkan engkau lupa kepada dirimu bahwa dirimu tidak pernah diperintah untuk berbuat baik. Makanya ada orang yang tahu tentang kebenaran Islam tapi tidak mau masuk Islam, malah nyuruh kepada orang lain masuk Islam.
adalah Islam, fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihi muslimin. Maka tidak perlu membayar zakat kepada orang yang kafir asli, yang betul-betul tidak mengakui kepada Allah dan Rasulnya Muhammad intinya. Karena kita mengakui, Pak, agama-agama sebelumnya kita mengakui. Agama, ya maksudnya kitab-kitab sebelumnya kita mengakui, bukan agama-agama sebelumnya. Agama tetap satu, yaitu agama yang dibawa, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan banyak tuh Rasul-Rasul sebelumnya. Ada namanya Nabi Musa, ada namanya Nabi Isa, ada namanya Nabi Daud, ada juga namanya Nabi Ibrahim. Al-Quran yang kita pegang itu kumpulan daripada isi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini isinya semua, agama ini isinya semua ajaran-ajaran sebelumnya yang kemudian disempurnakan oleh Islam. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka dia tidak perlu lagi untuk berbayar zakat, kecuali kepada budaknya yang muslim, kecuali kepada kerabatnya yang muslim, punya istri muslim, tahu-tahu masuk Islam. Walaupun nanti di dalam pernikahannya itu nanti ada perbandingan mazhab yang membahas itu. Tapi yang jelas, ketika ada kerabat yang dia wajib nafkahi anaknya ternyata masuk Islam, walaupun asalnya non-muslim, ketika sudah masuk Islam maka wajib orang yang memiliki kewajiban menafkahinya itu untuk membayarkan zakat. Dirinya tidak perlu membayar zakat. Kenapa? Karena kafir. Tapi anaknya yang muslim, ponakannya yang dia ambil untuk dia hidup bersama, ditanggung biayanya, wajib dibayarkan zakat. Kenapa? Karena muslim, ponakan, anaknya, kerabatnya yang ditanggung dalam nafkahnya, wajib dibayarkan zakat. Dirinya tidak perlu karena belum membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang syarat pertama, harus Islam. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaum min syahri Ramadan, harus berada ketika terbenamnya matahari di akhir hari dari bulan Ramadan. Malam takbiran masuk maulidnya, Pak. Kalau wafat sebelum maghrib, enggak perlu dibayar zakat. Kalau sudah nyicipin maghrib, masuk terbenam matahari, walaupun dia wafat, maka wajib membayar zakat. Intinya adalah siapapun keluarga panjenengan yang muslim, yang baru lahirnya asal, maka kalau asal kan berarti sudah masuk ke maulid. Makanya memang kalau orang mati, kalau wafatnya setelah maulid, yang penting masuk ke bagian terbenam matahari di hari terakhir di bulan Ramadan, maka wajib membayar zakat. Wahaina idin, dan ketika matahari terbit terbenam itu, fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal biduna man wulida ba'dahu. Maka dikeluarkan zakat fitrah bagi orang dari orang yang mati, yang wafat setelah terbenam matahari, bukan dari anak yang lahir setelahnya. Tapi kalau anak lahir setelah maghrib tidak perlu.
maksudnya setelah terbenam. Tapi kalau anak lahir sebelum maghrib, sebelum terbenam, jam 6 kurang 15 menit, berarti kan masih ada di waktu azan, walaupun itu nanti ada waktu tahrim dan sebagainya. Maka ketika dia sudah lahir di asar itu, berarti kan mencicipi asar. Ketika lahir maka wajib bayar zakat. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib, tidak perlu, anaknya dibayarkan zakat. Tapi kalau orang yang wafat sebelum maghrib, tidak perlu. Tapi kalau sudah bayar duhurnya, biasanya kan orang yang cepet-cepet nih, tanggal 25 kadang sudah bayar, ya. Ya jangan diminta lagi, orang tua saya mati, minta lagi. Datang ke orang tua, kata Ustaz, kalau wafatnya sebelum terbenam tidak perlu bayar zakat. Bukan tidak wajib saja, malah diminta ke sini, tolong bayar, dikembalikan zakat orang tua saya. Kenapa? Wafatnya sebelum terbenamnya matahari. Zakat diminta Pak. Tapi belum kejadian kan? Belum, enggak, soalnya beda dengan yang lain, belum. Takut pernah? Belum ada yang minta. Tapi insya Allah tidak akan minta, insya Allah, malah yang ada melebihkan. Ya contohnya yang lain menggunakan 2,7 kilo, terus uang 45, di sini menggunakan 2 kalau nggak salah ya, 45 dengan 57. Ada nggak yang bayar 57? Hah? Banyak. Soalnya saya juga praktekkan di tempat lain, Pak. Ternyata ada satu orang yang bayar 57, lebih banyak 45. Artinya luar biasa di sini orang-orang cinta, kehati-hatian dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah terbenamnya matahari di akhir hari daripada bulan Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wujudul fadli, adanya lebih biaya, adanya lebih ekonomi, adanya lebih apa maksudnya lebih di sini? Wa yasaru syahrin lima yafdulu, mudahnya seseorang terhadap sesuatu yang lebih. Artinya pada malam hari itu ada yang mau dia makan, biaya untuk anaknya, biaya untuk dirinya, untuk dibelanjakan. Pada hari itu ada kelebihan, pada malam hari itu ada kelebihan. Kalau nggak ada kelebihan, nggak bayar zakat Pak, malah nanti wajib diberikan zakat. Bukan menjadi muzaki pembayar zakat, tapi kalau tidak mampu pada malam itu, pada hari itu, dia malah akan menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi harus ada kelebihan di malam itu dari apa? An qutihi wa quti iyalihi fi dalikal yaumi, dari makanan pokok. Makanan pokoknya ada malam itu. Kalau kita makanan pokoknya apa Pak? Hah? Gandum, roti, kurma. Makanan pokoknya apa? Jangan kayak kami Pak, kami jagung. Makanan pokoknya di kampung. Apa di sini? Gandum, roti, kabsah, nasi berarti yang putih-putih saja. Nasi. Jadi mereka ada kelebihan nasi, ada belanja.
untuk dirinya, untuk keluarganya. Ay yaumi Idul Fitri wa kadza lailatuhu aydan. Jadi di hari Idul Fitri dan juga di malamnya. Di malam Fitri berarti malam tanggal 1 Syawal, berarti ya takbiran. Mereka punya kelebihan biaya, mereka punya kelebihan makanan pokok, belanja buat beli daging, beli kambing ada, beli ayam ada, baru bayar zakat. Yang penting lebih. Wa yuzakki, dan membayar zakat, asyashu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Maka seseorang membayar zakat atas dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafaqahi minal muslimin, dari golongan muslim. Seseorang itu wajib bayar zakat kepada dirinya sendiri, kepada dirinya dulu. Makanya nawaitu an ukhrija an nafsi, dari diriku dulu. Zakatan fitri an nawaitu an ukhrija zakatan fitri an nafsi wa antal zum, seperti itu. Jadi diriku dulu, diri kita semua, baru kemudian keluarga. Keluarga siapa? Keluarga yang memiliki kewajiban kita menafkahinya. Siapapun yang kita masih ada beban, ada ikatan kontrak, mau yang 1, yang 2, yang 3, pos 1, pos 2, pos 3. Enggak, maksudnya anaknya ada di kontrakan sana, anaknya di rumah sana, klaster sini. Oh jangan, oh nanti di demo ibu-ibu. Pos 1 maksudnya ada di Grand Wisata satunya, pos 2 ada di Medland. Nah, ya pokoknya seperti itu, Pak. Anaknya yang wajib dinafkah. Maka wajib Pak panjenengan, kalau mereka yang berada di pos masing-masing itu muslim, maka wajib panjenengan membayarkan zakat. Alhamdulillah. Setelah kita buka pos, ternyata mau mengirim posnya. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Fala yalzamul muslimu fitrata 'abdin wa qaribin wa zawjatil kuffar. Maka tidak diperkenankan, tidak wajib bagi orang muslim mengeluarkan fitrah kepada hamba sahayanya, kepada kerabatnya, kepada istrinya yang kafir, kufar. Orang yang kafir, keluarganya, istrinya, hamba sahayanya, mereka tidak perlu panjenengan bayarkan. Wa in wajabat, meskipun wajib nafaqatuhum, walaupun panjenengan wajib menafkahi mereka. Ya, nafkah beda dengan zakat, Pak. Makanya zakat ini beda dengan pajak. Karena ada yang nanya, kita kan sudah dipotong 10% Pak Ustaz. Naik kan? Waduh, berarti setiap soalnya saya jalan transaksi. Ya kopi sudah diantarin. Kok ada yang beliin? Jalan transaksi. Atau ada yang bikinin. Nah, gimana? Alhamdulillah. Makanya sampai ke pajak 12% nggak denger, Pak. Maksudnya belum lewat di depan media saya. Udah lama 20%. Nah, berarti saya kelewatan itu. Walaupun meskipun itu wajib mereka nafkahi di situ, mereka tidak wajib untuk membayar zakat. Kalau zakat dan pajak itu beda, Pak. Apalagi sekarang 12%. Zakat itu peruntukannya kepada innamas shadaqatu minal fuqara'i wal masakin, yang ada di dalam Al-Quran yang akan kita bahas nanti.
tahu pajak. Ya, beda kan? Ada yang masuk ke proyek A, masuk ke proyek B, masuk ke militer, masuk ke kepolisian, masuk ke perusahaan ABCD ya. Walaupun nanti di dalam zakat itu nanti ada juga perbandingan perbedaan ulama di dalam sabilillah yang mengatakan al-imam kufal itu adalah sabilul khair. Buat jembatan juga bisa, buat kubah masjid juga bisa, buat atap masjid juga bisa. Nanti akan ada di dalam pembahasan, di dalam pembagian kepada siapa saja zakat itu diberikan. Wa idza wajabat fitratu 'ala syashin fa yukhriju su'an min quti baladihi. Dan ketika zakat fitrah itu wajib atas seseorang, maka seseorang tersebut mengeluarkan zakat fitrah satu sok. Satu sok itu berapa? 4 mod. 4 mod itu berapa? 675 gram. Berarti 675 gram dikali 4. Oh, ya. Biasanya yang tukang hitung dari sana, dari sini pindah ke sana. 675 gram dikali 4 berarti sekitar 2,7 kilo. Nah, yang megang HP hitungin 600, minta tolong. Izin minta tolong. 675 gram kali 4. Nah, 2,7. Berarti zakat yang kita keluarkan minimal adalah 2,7. Kalau ingin hati-hati, keluarkan 3 kilo. Ingin hati-hati lagi, 5 kilo. Satu orang. Saya keluarkan Ustaz 5 kilo 2 orang. Jangan, satu orang 2,7. Kalau mau bayar 5 kilo, bayar seseorang. Lebih nggak apa-apa, Pak. Di sisi Allah itu kelebihannya ada catatannya. Lebih dikit, lebih banyak, ada hisabnya. Yang takut kurang, Pak, hisabannya kurang. Kamu bayar zakat kurang 1 on. 1 on nggak bisa masuk surga. Ya rugi, Pak. Saat gara-gara 1 on nggak masuk surga. Ya, rugi. Makanya padahal kalau kita konversi 2,7 ditambah, kalau bisa ke 3 kilo berarti nambah berapa? 300 gram ya. 300 gram. Ternyata kurang 1 on. Jangan kurang 1 on, kurang 0,5 on. Ganjel itu. Jangan masuk dulu. Dulu zakatmu kurang 0,5 on. Memang hisab itu Pak, sedetil itu. Apalagi nggak bayar. Yang kurang saja masih stop dulu, bayar dulu. Apalagi yang nggak, Pak. Makanya Pak, Rasulullah itu ketika berdoa, doa ingin jadi orang miskin, ingin dikumpulkan bersama orang miskin, diwafatkan dalam keadaan Kenapa? Yang nggak usah bayar zakat, masuk ke dalam surga nggak di stop dulu. Kamu banyak ngurusin perusahaan, kopinya memang banyak disedekahkan, tapi ternyata zakatnya kurang 1 on. Nah, enggak, bukan yang di sini. Enggak, ini sedekah dan zakatnya sudah lebih, insyaallah. Amin Allahumma. Mengikuti baladihi, 1 sok itu dari makanan pokok dari negaranya. Jadi kalau panjenengan itu makanan pokok di sini, nggak usah sok-sokan bawa gandum, Pak. Mentang-mentang dia dari Rusia, bawa gandum. Zakatnya saya pakai gandum. Artinya makanan ya kalau enggak akan ditolak, Pak. Sama Masjidul Salam apa saja masuk, monggo, yang penting bisa dimanfaatkan.
Dan itu mencukupi syarat masuk. Teri saja masuk. Setiap malam Senin keempat. Ya. Ya kan? Setiap malam Senin keempat kalau masak-masak. Teri saja masuk, Pak. Atau sudah enggak lagi? Ya, ustadznya belum ngerasain, sudah enggak ada. In kana baladian, jika itu berupa negara, fa in kana fil baladi, maka jika ada di negara tersebut aqwatun, banyak makanan pokok. Seperti di sini kan banyak makanan pokok, Pak. Ada jagung, ada sagu, makanan pokok saja. Singkong, singkong ada apa lagi? Padi dulu yang makanan kita sehari-hari. Padi, beras ada. Beras sudah banyak macamnya, mulai yang putih, merah, ke kuning-kuningan ada, mulai yang panjang sampai yang lebar, yang kecil segini ada. Ini Indonesia, Pak. Artinya akwatun itu banyak sekali makanan pokok. Maka apa yang dikeluarkan ghalaba ba'daha, maka yang dikeluarkan itu yang apa? Makanan pokok yang memang biasa sebagian mereka makan. Kalau memang sebagian yang kita makan biasanya adalah beras, ya beras saja, Pak. Ini makannya satu hari karena jalan-jalan ke Rusia, beli gandum itu pun belum pernah dimakan, tahu-tahu bawa ke sini mau zakat kan? Gandum. Ya keren dikit. Apalagi ada tulisannya, tulisan Rusia, ada harganya. Mantap. Wajib al-ikhraju minhu, maka wajib mengeluarkan dari sebagian tersebut. Jadi kalau ada di sebagian makanan pokok itu beberapa makanan pokok maka ambil yang biasa panjenengan makan. Walau kana syai'un fi badiyatin, dan membayar sebagian itu panjenengan, dan juga jika panjenengan ada di padang Sahara. Ketika panjenengan walau kana syai'un fi badiyah, ada di padang Sahara, laku tafiha, tidak ada makanan pokok di padang Sahara. Ya, di padang Sahara kan gak ada makanan pokok, adanya unta, adanya pasir. Tapi kalau di Indonesia, Pak, kerupuk saja ada dari makanan tanah. Pernah lihat panjenengan tanah yang dikepal-kepal itu kemudian digoreng kan? Kan ada itu makanan tradisional itu dari lumpur, lempung ya. Dimakan asal. Lihat, ikan itu kan apa? Tanah, dari tanah. Dari tanah. Nah, itu repot, Pak. Kalau makanan pokoknya terbuat dari tanah. Dikasih ke sini tanah. Orang belum tinggal ada yang makan doyan tanah, makannya beras. Ya Allah. La quta fiha, yang tidak ada makanan pokok di tempat itu, akhraja min quti aqrabil baladi ilaihi, maka dia wajib mengeluarkan zakat makanan pokok yang ada di sekitar rumahnya, di sekitar apa? Negaranya. Jadi kalau di negara tersebut tidak ada makanan pokok, maka keluarkan makanan pokok itu mengikuti makanan pokok yang ada di sekitar negaranya. Di Indonesia tidak ada makanan pokok, maka makanan pokok yang kita keluarkan, apa yang dimakan orang Malaysia, apa yang dimakan
kalau memang kita tidak punya makanan pokok. Wa man lam yusir bi su'in bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'd. Ini yang menarik sekali. Apabila orang wa man lam yusir, apabila dia tidak mampu mengeluarkan satu sok itu berarti 2,7. Dia tidak mampu, Pak. Tidak mudah dalam mengeluarkan. Bal bibadi, tapi akan tetapi dia mampu mengeluarkan sebagiannya saja. Dia punya satu-satunya satu sok, sumbangannya 2,7. Jadi saya cukup Pak Ustaz makan setengahnya. Maka setengahnya wajib dikeluarkan. Kalau malam hari itu dia memiliki kelebihan untuk makan dirinya, ternyata ada kelebihan setengah dari apa yang dia makan malamnya dan makan siangnya, maka lazimahu dzalikal ba'du, maka wajib dia mengeluarkan kepada sebagian. Makanya jangan pernah nolak kalau basis wadah dari zakat di sini ternyata ada yang memberi zakat hanya 1 kilo. Ditanya dulu, Pak. Ya memang kita harus ikutin aturan dulu. Ini kurang, Bu. Ini kurang, Pak. Kalau kurang sebenarnya nggak wajib, Pak. Nah, seperti itu kan? Enggak. Di dalam fikih saya untuk makan malam hari ini dan segini ada, cuma kelebihan saya cuma segini. Saya ingin bayar zakat. Enggak, pokoknya harus 2,7, enggak boleh. Nah, pertama nyakitin hatinya, yang kedua jenengan enggak ngamalin ilmunya. Sekarang orang-orang kan pengen zakat itu, Pak. Ya kemarin aja pengen potong sapi karena enggak mampu jadi potong ayam saya, Pak. Kenapa? Karena keinginan kita menumpahkan darah di hari raya, karena keinginan kita bayar zakat pada hari Idul Fitri. Jangan panjenengan tolak. Kalau perlu dari uang pribadi, nah ini Pak buat ongkos, zakatnya tetap saya ambil. Tapi jangan diambil di zakat, Pak. Belum pas dibagikan, belum dikumpulkan sedang. Jadi kalau panjenengan mampunya, ternyata di dalam diri panjenengan hanya mampunya membayar cuma 1 sok, tidak mampu hanya setengah sok, tidak mampu membayar 1 sok, artinya 1 sok itu 2,7. Berarti setengahnya berapa setengahnya? 1,3. Ya, so 1,5. Berarti itu yang dikeluarkan. Makanya Pak, kita yang menjaga, makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu sepantasnya orang melakukan apapun itu harus tahu ilmunya. Tapi alhamdulillah jemaah yang kita di sini mulai dari sapi sampai yang menentukan sapi udah tahu bagaimana mencari sapi. Mau motong sapi kita sudah kajian potong sapi. Ya, sampai pembagiannya 1,3 itu kita sudah lakukan. Artinya memang harus kita melakukan sesuatu harus berdasarkan ilmu. Sampai ketika menerima zakat seperti ini, penelitiannya juga harus memiliki dasar ilmu. Karena ketika ada orang yang bernilai beringin baik seperti tadi, ingin mengeluarkan zakat walaupun setengah, tapi kalau jenengan kaku dan pengetahuannya tidak sampai ke sini, akan jenengan tolak mentah-mentah. Kenapa? Patokannya Basnas 45, patokannya Basnas 2,7, atau yang patokannya 2,5 umpamanya ada yang memberikan patokan seperti itu. Ternyata ini orang cuma bawa 1,3.
Belum nyampe pintu jangan masuk. Berasnya kecil, kayaknya nggak masuk timbangan. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Wa qadruhu aisa, dan ada pun ukuran, yakni ukuran wa qadruhu, dan ada pun ukurannya satu sa itu khamsatu amqalin, yaitu 5 rintel, wa sulusi bil iraqi, dan 3 dengan ukuran Irak. Wa sabaqa bayanul rijlil iraqi fi nisabiz zuru', dan sebenarnya pembahasan tentang ini sudah kita bahas di bab tanaman. Makanya memang di dalam ukuran satu nisab ini Pak berbeda-beda. Dalam satu nisab berbeda. Ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo, mana ada yang ulama yang paling ini sampai 2,5. Karena memang dalam dalam mengukur, mengkonversi dari emot itu kan cuma pegangan segini, emot itu tangan sepegenggam tangan. Jadi 4 genggaman itu kemudian diukur, ternyata 1 genggaman, kalau genggamnya orang gede kan itu gedean lah. Sehingga konversi itu berbeda-beda. Sehingga 1 emot itu diukur dengan 675. Cuma kalau kita ini banyak yang menggunakan uang. Semestinya itu kalau kita menggunakan uang, kita mengikuti nilainya itu mengikuti nilai Abu Hanifah. Karena kalau kita tetap harus menggunakan makanan pokok. Tapi ketika ulama kontemporer kesini kan mengkaji, sampai mengatakan begini. Orang itu kan tidak hanya butuh beras, tapi juga butuh daging, butuh sayur. Nah itu yang kemudian sebagian ulama kontemporer itu mengambil kemudian mengkonversi. Tapi tetap kalau di dalam mazhab Syafi'i konversinya itu mengikuti mazhab Abu Hanifah. Referensinya ada di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Cuma kan kadang kita mengambil ukuran uang itu kajiannya adalah Basnas dan NU. Kenapa kita mengambil itu? Pertama, kita kan sudah tahu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i hanya yang diperbolehkan adalah makanan pokok. Artinya kalau kita mau mengambil kepada pendapat lain, kita kan harus punya dasar. Ternyata di negara kita ini ada Basnas dan MUI sudah mengeluarkan ukuran konversi uang 45 bagi Basnas dan MUI. Artinya secara kita berhadapan dengan Allah ini sudah terlepas. Kenapa? Karena ternyata yang kita ambil adalah Basnas. Mereka kan pasti memiliki kajian secara hukum. Dan kita juga 57 kalau kita menggunakan NU. Untuk apa kita mengambil di situ? Agar ketika panjenengan dihisab oleh Allah, para penelitiannya khususnya, itu penelitian bukan enak Pak. Sudah kadang dimarah-marahin karena nggak kantor di sini, ya kan nggak mungkin kantor terus, masih nganterin anak, nganterin istri yang mau bayar zakat, nggak ketemu orang di sini dimarahin lagi. Artinya panjenengan sudah dihisab manusia karena lambat datang, dihisab di sisi Allah.
Apakah sudah sesuai pengambilan takarannya, pengambilan penentuan kepada mustahik-mustahiknya, penentuan kepada muzakki-muzakkinya, orang yang berbayar zakat dan orang yang menerima zakat. Ini harus betul-betul dipelajari, Pak. Ketika tidak sesuai, makanya sebenarnya hari ini saya akan membaca tentang siapa saja 8 asnaf itu. Cuma karena memang waktunya tinggal tanggung sekali. Berapa sekarang bisa? Ya kan 20 menit. Sedangkan kalau ini mau dibahas sekitar setengah jam lagi. Enggak. Jenengan tidak dihisap, tapi saya dihisap nanti sama jamaahnya. Dihisap sama jamaahnya ini. Makanya apapun yang mau di sini sudah betul. Saya masih ingat sekali 2 tahun yang lalu ketika jemaah sini musyawarah dan menentukan tentang berapa besaran, dan itu dikirim pada malam-malam ke saya dan saya tanyakan itu referensinya di mana dan menanyakan apa solusinya. Saya kirim 245 dengan 57. Ini bukan yang tahun sekarang, sepertinya tahun sebelumnya sudah dikerjakan. Saya lihat betul-betul kehati-hatian di sini nih, acungkan jempol. Artinya ketika dihisab oleh Allah, saya rasa sebenarnya tidak ingin ribut saja. Dia hanya ingin menjawab, oh saya ngikutin Basnas, ya Allah silakan tanya langsung ke Basnas. Saya ngikutin yang 57, ngikutin NU, ya Allah silakan. Di sana kan ada Basul Masail yang membahas itu, sehingga keluarlah 50 tuh. Kalau kami kan hanya ngikutin, ya kita sudah, kalau 9,7 kita sudah tentukan ya Rasulullah, ya Allah mustahiknya 8 asnaf, kita bagikan sekian-sekian kepada masing-masingnya. Alhamdulillah ilmu yang itu kita sifati semua ya Allah. Santai. Makanya masuk kamu surga. Masuk surga. Makanya ketua DKM-nya beliau, beliau sama beliau ini Ustaz Jumanto, Ustaz ini gak bisa tidurnya di akhirat nanti. Tapi insya Allah saya lihat setiap pergerakan di dalam ibadahnya selalu hati-hati. Artinya selalu ingin disifati dengan ilmu, dan itu sudah betul. Jangan dirubah itu. Kenapa? Ketika salah ada yang tanggung jawab. Yang saya takuti ini ketika datang SMS, wah ini apakah saya jadi tumbal nanti enggak ya? Kalau salah ini saya kena nantinya. Tapi tidak apa-apa, ini memang tugas kami. Karena kami, saya yakin saya itu ngambil ibarat itu tidak dengan hawa nafsu diri ditanggil saya. Ya tinggal saya jawab lagi, ini dari guru saya ya Allah. Nah, itu nanti akan menjadi mata rantai kesolehan. Cukup sekian, semoga berkah selalu dan bermanfaat. Kalau ada salahnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.